semuanya, perkenalkan nama saya Nyoman Sinta Saputri dengan NIM 23095111020 dari kelas I. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum yang menjadi tugas case-based learning dari mata kuliah bakteriologi dan mikologi veteriner. Adapun yang melatar belakangi dari tugas ini yaitu seorang peternak ayam melaporkan bahwa ada beberapa ayam sakit dan ada pula yang sampai mati. Ayam-ayam tersebut menunjukkan pertumbuhan yang lambat dan cenderung diam tidak aktif. Adapun gejala yang muncul yaitu diare berwarna putih. Berdasarkan gejala yang ada, diduga ayam-ayam tersebut menderita Colibacillus atau suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Lalu peternak membawa organ hati ayam yang mati untuk dibawa ke laboratorium untuk diperiksa lebih lanjut. Adapun pengujian yang dilakukan pertama yaitu pembuatan jenis media dan isolasi. Adapun alat dan bahan dalam laboratorium ini yang akan digunakan selama pengujian yaitu cawan Petri, api Bunsen, tabung reaksi, mikroskop, nutrien agar, OC, autoclave, pinset, pipet tetes, inkubaktor, objek kelas, dan hot plate magnetic stirrer. Nah, apa sih itu media? Media itu merupakan suatu substrat atau lingkungan buatan yang digunakan untuk menumbuhkan, mengisolasi, dan mengidentifikasi bakteri atau jamur. Alat dan bahannya yaitu yang pertama pinset, kedua nutrien agar umum, kemudian cawan Petri dengan media nutrien agar MBA, OC, alkohol 70%, Bunsen, organ hati ayam sebagai sampel, korek api, dan inkubaktor. Cara pembuatan media yang pertama, timbang 2,8 gram nutrien agar, kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer steril dan tambahkan aquades sebanyak 100 ml. Yang kedua, homogenkan larutan tadi sambil dipanaskan dengan cara meletakkan cairan tersebut di hot plate dan masukkan magnetic stirrer yang telah disterilkan ke dalam Erlenmeyer. Yang ketiga, sterilisasi Erlenmeyer yang berisi media pada suhu 120 derajat Celcius selama 15 menit. Yang keempat, keluarkan Erlenmeyer dari autoclave dan campur isinya baik-baik hingga suhu lebih dari 45 derajat Celcius. Kemudian tuang media yang masih panas ke dalam cawan Petri secara aspektif dan secara tertutup dan segera tutup cawan yang berisi media. Setelah media pada cawan Petri sudah membeku, cawan tersebut dapat disimpan dalam suhu 4 derajat Celcius. Cara isolasi bakteri yaitu panaskan OC sampai panas dan tunggu sampai dingin. Kemudian ambil sampel yang telah terlebih dahulu disiapkan. Goreskan OC pada permukaan nutrien agar, dimulai dari bagian pinggir cawan Petri secara tidak terputus. OC digerakkan ke kiri dan ke kanan sampai seluas-luasnya permukaan media. Panaskan OC lagi, tunggu sampai dingin. Kemudian goreskan OC ini dengan awal goresan menyentuh bagian akhir dari goresan pertama, kemudian goresan kedua menyilang goresan pertama. Lakukan demikian dan seterusnya. Goresan ketiga sampai keempat. Perhatikan OC harus dipanaskan setiap akan digunakan untuk menggoreskan. Untuk mengurangi terjadinya kontaminasi selama melakukan goresan, cawan Petri berada di dekat api dan tutup cawan dibuka secukupnya saja. Inkubasi selama 37 derajat Celcius selama 18 sampai 24 jam dan diamati. Berikut hasilnya pada nutrien agar dan MBA. Media yang dipakai untuk pertumbuhan dan isolasi bakteri adalah media nutrien agar dan media iusin methylene blue agar atau MBA. MBA ini merupakan media selektif yang digunakan khusus untuk mendeteksi dan mengisolasi bakteri yang terkandung termasuk ke dalam media sintesis. Pada media nutrien agar itu, koloni membentuk warna krem, berbentuk sirkuler dan irregular, dan nampak halus. Pada MBA, koloni membentuk warna ungu serta hijau metalik, namun dikarenakan media yang terlalu tipis, warnanya tidak terlalu nampak. Warna bentuk ini mengidentifikasi adanya bakteri Escherichia coli. Maka dari itu, organ hati ayam yang diteliti yaitu mengandung Escherichia coli. Kesimpulan pada pengujian ini yaitu pada pembuatan media dan isolasi yang telah dilakukan sebelumnya, diperlukan alat dan bahan untuk menentukan bakteri media kultur yaitu nutrien agar dan eosin methylene blue agar. Organ hati ayam yang diteliti pada masing-masing media ditemukan adanya bakteri yang tumbuh yaitu Escherichia coli. Kemudian pengujian yang kedua, identifikasi bakteri dengan pewarnaan gram dan uji katalis. Pewarnaan gram sendiri itu merupakan salah satu prosedur yang paling banyak digunakan untuk mencirikan bakteri. Adapun alat dan bahannya yaitu objek gelas, OC, korek api, Bunsen, isolat bakteri, larutan pewarna gram, pipet tetes, inkubaktor, aquades, dan minyak imersi. Cara kerja dalam pewarnaan gram yaitu persiapan preparat dengan menggunakan objek gelas yang telah diteteskan aquades menggunakan OC steril. Panaskan OC untuk mengambil koloni dari permukaan media padat dan campurkan pada aquades sebelum dengan lapisan tipis. Panaskan objek gelas melewati atas api Bunsen atau fiksasi. Gunanya mempertahankan struktur bakteri agar tidak hancur selama proses pewarnaan. Lakukan hingga objek gelas mengering. Kemudian preparat siap untuk diwarnai dengan menggunakan 2-3 tetes larut kristal violet sebagai satu warna pertama. Tunggu sampai 1 menit, kemudian bilas dengan air mengalir dan keringkan. Tambahkan tetesan larutan iodin untuk menutup permukaan bakteri dengan larutan pewarna. Tunggu selama 1 menit, kemudian bilas dengan air mengalir dan keringkan. Tambahkan alkohol 95% dengan objek gelas, kemudian sedikit dimiringkan hingga terlihat tidak berwarna selama kurang
kurang lebih 30 detik. Kemudian bilas preparat dengan air mengalir. Tambahkan safranin sebagai pewarna penutup dan biarkan selama 2 menit. Kemudian bilas dengan air mengalir. Lalu amati preparat menggunakan mikroskop dengan pembesaran kuat, yaitu 100 kali dengan minyak emersi. Amati susunan bentuk dan warna yang terlihat. Jika berwarna merah, itu termasuk gram negatif, dan berwarna ungu termasuk gram positif. Cara kerja dalam uji katalase. Ambil koloni menggunakan uji steril dan letakkan di atas permukaan objek gelas. Teteskan 2 tetes H2O2 3% pada objek gelas. Amati hasil akhir untuk melihat terjadinya pelepasan gelembung gas. Ini merupakan hasil pewarnaan gram dan uji katalase. Pada pewarnaan gram, koloni bakteri bersifat gram negatif dan secara mikroskopis memiliki bentuk kokus yang berbentuk bulat. Uji katalase hasilnya menunjukkan katalase negatif yang tidak menimbulkan gelembung gas. Berdasarkan hasil sebelumnya, pewarnaan gram pada koloni bakteri bersifat gram negatif yang ditandai dengan adanya sel berwarna merah. Sifat dari bakteri ini tergolong gram negatif yang menghasilkan warna merah karena pewarnaan pada ungu kristal violet dan berubah menjadi merah dari iosafranin setelah dicuci dengan alkohol. Alkohol yang menyebabkan perubahan struktural dari dinding sel bakteri dan lipopolisakarida akan terlarut dalam alkohol yang menyerap kompleks kristal violet iodin yang terlepas. Jadi, bakteri gram negatif akan kehilangan lapisan luarnya yang akan lipid, sehingga kompleks kristal violet iodin tidak dapat dipertahankan dan bakteri akan menyerap zat warna safranin yang berwarna merah. Uji katalase sendiri digunakan untuk mengidentifikasi bakteri menghasilkan enzim katalase. Hal yang didapat yaitu dilihat dari objek gas yang ditambahkan larutan H2O2 3%, suatu koloni bakteri tidak menimbulkan gelembung gas. Uji katalase untuk memastikan bahwa suatu bakteri yang diamati memiliki katalase. Kesimpulannya yaitu bakteri gram negatif menunjukkan warna merah setelah proses pewarnaan yang disebabkan oleh perubahan struktur dinding sel akibat pengaruh dari alkohol yang mengakibatkan hilangnya lapisan lipid terluar dan penyerapan pewarnaan safranin merah. Uji katalase sendiri digunakan untuk mengidentifikasi bakteri penghasil enzim katalase dan hasilnya negatif. Pada percobaan menunjukkan tidak adanya aktivitas katalase pada bakteri yang diamati. Pengujian selanjutnya yaitu identifikasi bakteri dengan uji biokimia dan gula-gula. Uji ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam memfermentasi berbagai jenis gula. Adapun alat dan bahan yaitu api bunsen, usa atau needle, biakan bakteri, alkohol 70%, inkubaktor, media yaitu TSIA, SIM, MRVP, SCA, dan gula-gula, glukosa dan laktosa, dan tisu. Cara kerjanya, pada medium TSIA agar yaitu panaskan usi jarum atau needle, tunggu sampai dingin. Ambil biakan bakteri dengan needle, tanam dengan tusukan pada tegak medium, kemudian angkat usi lalu usapkan pada bagian bidang miring medium. Inkubasi selama semalam dengan suhu 30 derajat Celcius. Amati dan catat hasil untuk tujuan pemupukan. Pada medium SIM, yaitu panaskan usi jarum, tunggu sampai dingin. Ambil biakan bakteri lalu tanam dengan tusukan pada medium SIM. Inkubasi selama semalam pada suhu 30 derajat Celcius, 37 derajat Celcius. Amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Biarkan bakteri ditetesi dengan reagen Ehrlich atau Kovacs untuk melihat tidaknya produksi indol. Kemudian pada medium MRVP, yaitu panaskan usi jarum, tunggu sampai dingin. Ambil biakan bakteri dengan needle, tanam dengan mencelupkan usi ke dalam medium. Inkubasi selama semalam dengan suhu 37 derajat Celcius. Biakan bakteri dapat dibagi menjadi 2 tabung yaitu tetesi dengan reagen MR dan tabung lainnya dengan reagen VP. Amati dan catat hasil untuk pemupukan. Selanjutnya itu pada medium Simon citrat agar, yaitu panaskan usi jarum needle, tunggu sampai dingin. Ambil biakan bakteri dengan needle, tanam dengan cara mengusapkan usi mulai dari bagian bidang miring pada pangkal atau dalam medium, kemudian usapkan pada permukaan miring medium. Inkubasi selama semalam dengan suhu 30 derajat Celcius. 37 derajat Celcius. Amati dan catat hasil untuk pemupukan. Pada uji gula-gula, yaitu panaskan usi jarum, tunggu sampai dingin. Ambil biakan bakteri lalu tanam dengan mencelupkan usi ke dalam medium glukosa dan cara yang sama pada medium laktosa hingga gula berikutnya. Inkubasi selama semalam dengan suhu 37 derajat Celcius. Amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Biarkan bakteri ditetesi dengan reagen Ehrlich atau Kovacs untuk melihat ada tidaknya produksi indol. Adapun hasil yang didapat pada TSIA agar, itu terdapat perubahan warna kuning setelah inkubasi pada bagian slide. Pada SIM, tidak terdapat endapan hitam yang berbentuk dalam tabung. Pada MRVP, perubahan warna merah pada bagian atas media. Dan pada SCA itu, perubahan warna biru pada bagian selain setelah inkubasi. Pada uji gula-gula, adanya pembentukan gas terjadi pada dalam tabung. Pada uji TSI agar menunjukkan warna kuning pada bagian selain atau miring media. Hal tersebut menunjukkan bahwa bakteri dapat memfermentasi karbohidrat yang termasuk laktosa atau sukrosa. Sedangkan produksi hidrogen sulfida H2S-nya itu pada uji ini tidak ada karena formasi dari warna hitam pada media tidak ditemukan. Pada uji SIM, hasil dalam
Produksi H2S dan indol serta motilitas bakteri adalah negatif karena tidak terjadi pembentukan endapan hitam dalam tabung. Hasil tersebut menunjukkan bahwa bakteri tidak mampu menghasilkan hidrogen sulfida dan membentuk indol serta bersifat non-metil dalam media SIM. Pada uji MR-VP, hasil merupakan positif dengan reagen MR dan VP yang terjadi formasi warna merah pada media. Bakteri mampu menghasilkan asam yang stabil dan dari fermentasi glukosa oleh reagen MR. Bakteri memfermentasi glukosa untuk menghasilkan asetion yang terdeteksi oleh reagen VP. Agar sitrat simun menunjukkan hasil positif dan pemanfaatan sitrat, dan gula-gula menunjukkan hasil positif dengan fermentasi karbohidrat. Kesimpulan pada uji ini yaitu bakteri yang diuji adalah fermentatif terhadap karbohidrat, membantu memanfaatkan sitrat, menghasilkan asam stabil dan asetion dari glukosa, tidak memproduksi hidrogen sulfida atau indol, serta bersifat non-motil. Kemudian ada uji sensitivitas bakteri. Uji sensitivitas merupakan metode dalam menentukan tingkat kepekaan bakteri terhadap zat antibakteri atau mengetahui daya kerja dari suatu antibiotik dalam membunuh bakteri. Alat dan bahan itu api bunsen, UC, pinset, biakan bakteri murni, alkohol 70%, inkubaktor, paper dish, cotton bud, reagen McFarland 0,5, yaitu bouillon, kemudian Meulier heaten agar, dan tisu. Cara kerja dari uji sensitivitas bakteri ini yaitu panaskan usi lalu tunggu sampai dingin. Tanam 3-5 koloni bakteri ke dalam 4 ml bouillon. Kemudian inkubasi selama 2-5 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Amati pertumbuhan bakteri dimulai dengan kekeruhan medium, lalu kocokkan dengan standar kekeruhan medium McFarland 0,5. Jika terlalu keruh, maka biarkan bakteri ditambahkan larutan bouillon steril hingga sama kekeruhannya. Tanam bakteri dengan cotton bud steril, usapkan merata ke seluruh permukaan medium Meulier heaten agar. Pemupukan dapat dilakukan 2-3 kali sampai biarkan bakteri merata. Tunggu sekitar 5-10 menit. Lalu tempelkan antibiotika dengan bentuk paper dish di permukaan medium, biarkan dengan jarak kurang lebih 2 cm dengan tepi cawan plate, demikian pula dari paper dish yang lainnya. Pada umumnya, satu medium cawan Petri itu berisi 5 paper dish. Inkubasi selama semalam pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian amati dan catat hasil keliling zona yang berbentuk pada masing-masing paper dish. Masing-masing keliling zona itu dicocokkan dengan keliling zona standar, lalu simpulkan hasil yang didapat. Hasil yang didapat pada masing-masing antibiotika yang diuji bakteri dengan antibiotika dilakukan dengan cara difusi cakra menurut metode KP-Biot. Metode ini salah satunya digunakan untuk melihat zona hambat yang akan terlihat di daerah kosong di sekitar paper dish yang mengandung zona antibiotika. Jenis antibiotika yang diujikan yaitu silindamicin atau DA, deoxylin atau DO, sulfamethoxazole, trimethoprim atau XXD, bacitracin atau B, chloramphenicol atau C, dan kinamicin atau K. Kepekaan bakteri tergolong menjadi 3 bagian, yaitu resisten, intermediate, dan sensitif. Resisten itu merupakan suatu keadaan mikroba yang sudah kebal atau peka terhadap antibiotik. Intermediate merupakan suatu keadaan pergeseran dari keadaan sensitif ke keadaan yang resisten, namun tidak sepenuhnya resisten. Sedangkan sensitif itu merupakan suatu keadaan di mana mikroba sangat peka terhadap antibiotika, yang mana antibiotik ini masih baik memberikan daya hambat terhadap mikroba. Pada pengujian yang dilakukan didapat hasil bahwa pada antibiotika kinamicin itu dapat bekerja dengan menghambat koloni bakteri di daerah zona dengan diameter 25 ml, yang artinya peka atau sensitif terhadap bakteri. Kemudian dapat saya simpulkan bahwa dari keseluruhan pengujian yang dilakukan pada hasil isolasi, identifikasi awal, pewarnaan gram, uji biokimia, dan uji kepekaan antibiotika terhadap hati ayam yang mati menderita infeksi oleh bakteri Escherichia coli. Bakteri ini menunjukkan karakteristik gram negatif, non-motil, dan mampu memfermentasi beberapa jenis karbohidrat. Dari pengujian yang dilakukan dapat dinyatakan bahwa pada uji sensitivitas itu resisten bakteri Escherichia coli terhadap antibiotika kinamicin itu terbukti sensitif. Dibuktikan dengan antibiotika tersebut efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli dengan ditunjukkannya oleh zona hambat yang signifikan, sehingga antibiotik tersebut sangat baik dalam penggunaan pengobatan pada sampel hati ayam yang ditemukan adanya bakteri Escherichia coli ini. Sekian pemaparan laporan hasil praktikum yang menjadi case based learning dari mata kuliah bakteriologi dan mikologi. Saya Ninyoman Sinta Saputri, pamit, sekian dan terima kasih.